Jadi ceritanya, semasa lockdown itu, tentu saya lebih banyak di rumah. Di waktu luang, Uma, panggilan saya kepada ibu, kadang bercerita tentang hal-hal gaib yang dialaminya semasa kecil. Oh ya, Uma berasal dari kampung di hulu sungai Kapuas. Kampungnya di pelosok Kalimantan. Saat pertama kali mendengar nama Samatianak, saya menduga makhluk ini serupa dengan kuntilanak atau matianak. Namun setelah mendengar penjelasan Uma, makhluk ini jelas berbeda. Sematianak berukuran kecil mirip tuyul, berambut panjang dengan banyak kepangan di kepala, menyerupai konde. Lidahnya sedikit panjang, serta memiliki mata besar yang tampak melotot. Keberadaannya ditandai dengan suara ketawa kecil yang melengking. Kisah ini terjadi di salah satu kampung di pelosok Kalimantan Barat. Itu sekitar tahun 1979, bulan Desember. Usia Uma waktu itu baru 10 tahun. Malam itu, pukul 7 malam, kampung sudah sepi. Hanya pancaran cahaya lampu minyak yang menembus sela-sela dinding rumah. Tak banyak rumah di sana. Orang-orang lebih banyak tinggal di rumah atau ladang untuk menjaga tanaman mereka. Uma tak ingat waktu ia duduk di kelas berapa. Yang dia ingat, malam itu ia sedang menghafal perkalian dari catatannya di atas sabak. Zaman itu, buku dan pena adalah barang mewah. Anak sekolah menulis di papan sabak dengan kapur tulis. Papan sabak Saat itulah Ai Karom tiba-tiba mengetuk pintu. Inek buru-buru membuka. Cepatlah ke rumah Long Milah, dia akan melahirkan. Begitu info dari Ai Karom. Begitulah kebiasaan di kampung. Bila ada yang membutuhkan, maka seluruh isi kampung akan berkumpul. Oh iya, Ai adalah sebutan untuk kakek, sedangkan Ine adalah panggilan untuk nenek. Ine dalam cerita ini adalah nenek saya, sedangkan Ai Karom adalah tetangga berjarak 2 rumah dari rumah Uma. Malam itu, dengan membawa sebotol lampu minyak, Uma dan Ine berjalan ke rumah Long Mina. Udara terasa begitu dingin. Tanah masih lembab karena sorenya baru hujan turun. Abang dan kakak Uma di rumah ditemani Ai yang sibuk menenun jala ikan. Rumah Long Mila berada di ujung kampung, di kaki sebuah bukit. Untuk sampai ke rumah itu dari rumah Uma, paling tidak dibutuhkan waktu 10 menit. Namun perjalanan malam itu terasa lebih panjang. Uma dan Ine harus melewati kebun karet. Kita tadi udah lewat pohon yang ini, kata Uma, menunjuk pohon karet yang diikat dengan kain merah. Kain itu biasanya jadi semacam batas antar pemilik kebun. Jangan bicara apapun, ada yang iseng, kata Ine. Uma diam. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai di rumah Long Milah. Ai Karom sudah di sana. Padahal Ai Karom tadi masih di belakang karena harus memberitahu warga lain di sisi lain kampung. Ada yang nakal ya? Tanya Ai Karom. Biasa, sahut Ine. Uma waktu itu tak paham. Udah berapa lama? Tanya Ine ke salah satu warga lain. 7 jam, katanya. Seperti ada yang mau anak ini lahir malam. Ternyata itu alasan Ai Karom keliling kampung mengundang warga, jaga-jaga. Uma yang waktu itu masih kecil tidak terlalu peduli. Ia berkumpul dengan beberapa anak lain untuk bermain biji karet. Pesan Ine, jangan kemana-mana, jangan berpisah, jangan main belabo. Belabo artinya sembunyi, maksudnya main peta umpet. Ada sekitar 10 orang di sana. Ine bersama 2-3 orang yang lain masuk membantu dukun beranak. Sesekali Long Mila meraung keras. Ai Karom bersama warga laki-laki lainnya duduk di ruang tamu sambil meminum kopi. Mereka menggulung tembakau dan merokok sambil bercakap. Asap tembakau mengepul. Teriakan dari dalam semakin nyaring. Saat itulah Uma mendengar suara tertawa kecil di bawah rumah. Oh iya, rumah di sana saat itu berupa rumah panggung. Itu
untuk mencegah banjir dan gangguan binatang buas. Suara ketawa itu tak terdengar jelas. Ine keluar dari dalam. "Kalian dengar suara itu?" tanya Ine kepada para lelaki di ruang tamu. Semua berpandangan. Itu sekitar pukul 9 malam. "Sama Tiana," kata Aikarom. Ia menghisap tembakau dalam-dalam. "Sudah lama tak kejadian." Aikarom bangkit dari duduknya. "Bakar, kita ambil kayu gaharu di rumah." Pria bernama Bakar bangun dari duduknya. Mereka segera bergegas. Anak-anak sudah berhenti bermain sejak tadi. Beberapa tertidur. Uma masih terjaga menyimak hal-hal aneh yang baru ditemuinya kali ini. Uma bangkit dan berjalan pelan menuju kamar. Ia mengintip dari balik tirai. Suara tawa terdengar lagi. Di dalam, dukun beranak berusaha mengeluarkan bayi dengan mengurut perut. Dua warga lain di dekat kepala berusaha menenangkan. Mata Longmila tampak melotot, lehernya tegang. Longmila berteriak kencang sambil berusaha mengerahkan seluruh tenaga untuk mengeluarkan anaknya. Matanya melotot melirik ke jendela. Uma menatap ke sana. Sepasang mata kecil muncul dari kegelapan. Mata itu mengedip lalu hilang. Tawa itu muncul untuk kesekian kalinya. Badan Uma terasa menggigil. Ia merasa rumah itu diawasi. Ia kembali berbaring bersama anak-anak lain. "Kau kenapa?" tanya temannya. "Ndak ada apa-apa," sahutnya. Tatapan mata itu seperti membayangi dirinya. Uma meringkuk, sekujur tubuhnya dingin. Dari dalam, ia mendengar pekik yang semakin sering. Keringatnya mengalir. Rasa takut membuatnya seperti mendengar tawa itu di dalam kepalanya. Kadang jauh, kadang seperti berbisik di telinganya. Pukul 12 malam, di antara tidur dan bangun, Uma mendengar suara tangis bayi dari dalam kamar. Suara tangis itu terdengar lantang, seperti merasakan sakit. Uma tergopoh bangun. Orang-orang tampak sibuk. "Cepat, bersihkan darahnya," seru Uma pada warga yang lain. Bapak-bapak yang dari tadi merokok di luar bergegas mengangkat air ke dalam kamar. Tangis bayi itu masih terdengar kencang di tengah kesepian malam. Anehnya, Aikarom belum juga datang. Padahal itu sudah nyaris 3 jam dia pergi. Kalau hanya sekedar mengambil kayu gaharu di rumahnya, 30 menit cukup. Kecuali kalau kayu gaharunya harus ditanam dulu. Suara tangis bayi memecah malam, disusul suara tawa menggema. Suara itu terdengar banyak, menggema, seolah-olah rumah itu sudah dikepung. Pontang-panting bapak-bapak itu mengangkut air ke atas. "Laki macam apa kalian? Lari macam anak kecil," sergana Ine. "Kami ini buaya pun kami lawan. Asal ada wujudnya. Ini setan, yang ada cuma ketawanya," sahut salah satu bapak. Tawa bersaut-sautan di dalam Longmila meraung-raung, berusaha menggapai bayinya. Ia menendang menumpahkan baskom bekas memandikan bayi. Baskom tumpah, air menggenang dan menetes melalui celah-celah lantai papan. Suara sana hening, lalu suara tawa itu seperti berkumpul di bawah rumah. "Cepat cari Aikarom," seri Ine. Uma menggigil ngeri, tapi ia seperti terpanggil menatap ke bawah. Dari selap papan, Uma dapat melihat semati anak di bawah rumah berusaha menggapai tetesan air bercampur darah itu. Menyadari sedang dilihat, semati anak bergerak cepat menempel ke bawah lantai dan membalas pandangan Uma. Mata mereka bertatapan. Uma cuma bisa mematung. Melihat Uma mengintip ke bawah, ini langsung menarik Uma dan menggendongnya. "Sedang apa kau?" Uma mematung. Tatapan matanya kosong, hilang semangat. Begitu di sana direbutnya. Kondisinya saat seseorang seperti kehilangan kuasa atau dirinya. Ine mengelus kepala Uma sambil berbisik, "Semangat. Lihat ke bawah, ada apa?"
Uma meminta bapak-bapak tadi ke bawah. Mereka hanya berpandangan. Suara tawa itu sayup-sayup masih terdengar tipis. Dua orang bapak-bapak melompat ke bawah. Dengan lampu minyak yang mereka bawa, mereka berusaha menerangi bagian bawah kamar. Tak ada siapa-siapa di sana. Angin malam berhembus kencang dari sela-sela dinding kayu. Lampu minyak di rumah itu padam sekaligus. Dua bapak-bapak yang turun juga naik dengan lampu minyak yang mati. Uma masih diperlukan Inek. Kali ini giliran dukun beranak yang menjerit. Benar-benar malam yang kacau. Inek menggendong Uma ke dalam kamar. "Hidupkan pelita, cepat," seru Inek. Pelita adalah cara menyebut lampu minyak di sana. Seorang bapak masuk membawa pelita. Benar ternyata bayi di tangan dukun beranak telah raib. Jendela terbuka lebar. Angin malam berembus dingin. Dalam diam, semua orang di situ merasakan panik. Ai Karom, orang pintar di kampung itu, belum juga muncul. Terdengar tawa dari balik rindang pohon di sisi rumah. "Di sana," seru salah satu warga perempuan yang dari tadi membantu proses lahiran. Mereka tergopoh-gopoh keluar rumah dan menuju sumber suara. Maka di sanalah semua orang dapat melihat sesosok makhluk kecil berambut panjang dengan baju putih lusuh berjongkok menjilati bayi yang masih merah. Bayi itu tampak diam, hilang semangat. Saat itulah Ai Karom datang dengan mangkuk berisi kayu garu yang telah dibakar. Memang jahanam, enyahlah makhluk terkutuk. Ai Karom seperti merapal mantra. Semua orang diam. Aroma kayu garu menyeruak. Ai Karom meniupkan asapnya pelan. Sang mati anak itu merintis. Ia bergerak seperti orang mabuk. Lalu ia tertawa keras sekali. Ia lalu menghilang di balik kegelapan dengan tawa memantul. Dukun beranak buru-buru mengambil bayi tersebut. Dirapalnya, kusemongat, berulang-ulang. Sedang Inek berdiri di samping Ai Karom. "Kemana kau lama sekali?" tanya Inek. Uma dipelukannya sudah mulai baikan. "Diganggu. Mereka tak mau aku datang ke sini." "Mereka?" "Ya, orang di balik ini semua." Beberapa hari setelah kejadian itu, dari cerita Long Mila, barulah sebuah fakta berkuak bahwa suaminya tak percaya anak yang dikandung Long Mila adalah anaknya. Ia menuduh Long Mila selingkuh. Mereka bertengkar hebat seminggu sebelumnya. Suaminya bersumpah tak akan membiarkan anak itu hidup. Suaminya lalu pergi entah kemana. Dan di hari ia merasakan sakit hendak melahirkan, itu adalah 2 minggu sebelum waktu seharusnya. Menurut hitungannya, belum waktunya anak itu lahir. Makanya sebenarnya sepanjang hari ia berusaha agar anak itu tak lahir. Ia tahu bahaya yang menantinya anaknya. Jadi kesakitan itu adalah upaya terkuatnya menahan anak itu agar tak keluar sementara. Berjam-jam ia merasa tekanan perut di perutnya seperti mendorong anaknya keluar. Kalau kata Ai Karom, mungkin saja dilakukan bila suaminya nekat berdukun untuk memanfaatkan sang mati anak. Selain sang mati anak, ada makhluk lain yang mencegah Ai Karom datang tepat waktu. Orang yang darahnya dijilat sang mati anak biasanya akan sakit berkepanjangan. Namun berkat Ai Karom, Long Mila dapat pulih lebih cepat. Yang masih terasa aneh, kenapa makhluk yang satunya sempat mengusili Uma dan Inek. Jika sama seperti Inek, Ai Karom juga dibuat berputar-putar berjam-jam. Ai Karom sudah berusaha merapal mantra dan doa, tapi begitu kuat, sampai setelah perlawanan, ia bisa keluar dari jebakan. Sebulan kemudian, suami Long Mila muncul di kampung. Ia membawa Ling Mila dan anaknya pindah. Anehnya, Long Mila setuju, dan orang di kampung tak ada yang bisa menahan. Dan itu adalah pengalaman pertama Uma melihat makhluk-makhluk gaib. Uma berupa anak IndiHome ya, tapi beberapa kali setelahnya ia melihat penampakan makhluk lain. Usianya baru 10 tahun waktu itu, dan cerita ini dibawanya selama 40 tahun. Sekian cerita ini. Senang rasanya bisa membagikan cerita yang tersimpan puluhan tahun lamanya. Mungkin sang mati anak tak begitu akrab, bahkan tak banyak yang tahu. Tapi ingatan Uma tentang makhluk itu
begitu kuat. Di era sekarang, masih banyak cerita yang aneh-aneh, apalagi 40 tahun lalu di kampungnya nyaris di tengah hutan. Kata orang, tempat jin buang anak.